Assalamualaikum Pak Wahid, selamat siang Pak, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam, selamat siang. Alhamdulillah baik Pak. Sebelumnya saya izin meminta waktunya ya Pak, terkait tugas saya sebagai CGP pada modul 3.1 yaitu wawancara dengan kepala sekolah tentang pengambilan keputusan. Apakah selama ini Pak Wahid pernah menemui sebuah kasus Pak? Misalnya saat Bapak menjadi guru maupun saat Bapak menjadi kepala sekolah. Monggo bisa diceritakan Pak. Ya. Selama ini saya sebagai guru atau sebagai kepala sekolah, ya biasa Mbak, kasus itu mesti ada ya. Ya baik kasus itu besar ataupun kecil menurut saya. Besar di sini ya tidak artinya itu ya karena anak itu ya artinya bisa dipecahkan dengan cepat, ada yang tidak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya, saya mengidentifikasinya itu dengan cara melihat ya, mengkonfirmasi. Setelah itu kita lihat kasusnya. Kalau kasus itu benar dengan benar, ada yang salah dengan benar gitu ya. Nah, kalau yang benar dengan benar artinya itu ya berarti kita sebut sebagai dilema etika. Sedangkan kalau ada yang benar dan salah itu berarti bukan moral gitu. Jadi kita identifikasi. Iya. Berarti kita lihat kasusnya dulu, ya, kemudian diidentifikasi apakah itu merupakan dilema etika ataupun bukan. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya. Yang pertama-tama kita mengidentifikasi ya kasus-kasus tersebut. Ya. Jadi kata tersebut apakah dilema etika ataupun bujukan moral. Dengan memperhatikan 4 paradigma, juga prinsip. Selain itu juga ada langkah-langkahnya. Ya. Nah, paradigma yang dimaksud ini adalah paradigma individu dan masyarakat ataupun individu dengan kelompok. Yang kedua, paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang ketiga, paradigma kebenaran dengan kesetiaan. Dan yang keempat, paradigma jangka pendek ataupun jangka panjang. Ya, berarti ada berdasarkan 4 paradigma. Iya. Kemudian betul. Selain 4 paradigma tadi, ada lagi yaitu dengan prinsip pengambilan keputusan, Mbak. Oh iya, yang 9 ya Pak. Iya. Ada 3 prinsip, kemudian ada 9 langkah pengambilan keputusan. Keputusan, baik Pak. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Iya. Langkah-langkah yang saya ambil itu berdasarkan 6 langkah, yaitu proses dulu masalah tersebut dengan identifikasi masalah. Yang kedua, proses pendefinisian tujuan. Jadi tujuan itu didefinisikan dulu ya, untuk apa. Terus yang ketiga, pengembangan dan evaluasi alternatif pemecahannya. Sedangkan yang keempat adalah teknis pengambilan keputusannya itu dengan cara bagaimana. Terus yang kelima, langkah-langkah implementasi dari solusinya. Dan yang terakhir, yang keenam adalah evaluasi implementasi solusi tersebut. Berarti untuk langkah-langkah atau prosedurnya yaitu ada dimulai dari identifikasi, kemudian pendefinisian tujuan, terus pengembangan dan evaluasi alternatif, kemudian teknis, serta langkah-langkah implementasi, kemudian evaluasi. Seperti itu ya Pak. Kemudian ini untuk pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya.
Hal yang efektif menurut saya dalam pengambilan keputusan pada kasus yang yaitu dilema etika adalah menggunakan 3 prinsip resolusi. Yang pertama adalah berpikir berbasis hasil akhir. Jadi nanti hasil akhirnya gimana? 2, berorientasi pada aturan yang jelas atau aturan yang benar. Kita tentu saja tidak boleh melanggar aturan yang sudah ditetapkan ya. Yang ketiga adalah mengutamakan rasa peduli pada kasus tersebut. Jadi yang efektif itu berdasarkan 3 prinsip resolusi. Betul. Menurut Bapak seperti itu, nggih. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya. Tantangan dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika adalah apabila kita dalam mengambil keputusan itu dalam dilema etika tersebut tidak menawarkan solusi yang jelas sesuai dengan norma etika yang ada. Itu tantangannya seperti itu. Ya, jadi tantangannya itu tidak menawarkan solusi yang jelas, yang sesuai norma etika. Betul. Ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ya. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, Pak? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan, Pak? Ya. Dalam penyelesaian kasus itu saya tidak mempunyai jadwal tertentu atau pengelolaan waktu tertentu. Tapi dilihat, semua itu perlu dilihat dulu bagaimana kepentingan dari kasus tersebut. Jadi adanya pemikiran serta argumen yang kuat, Mbak. Sehingga kita kan nanti di dalam mengambil keputusan itu juga tidak tergesa-gesa gitu kan. Nah, jadi diselesaikan bisa secara langsung ya di tempat dengan cara mencatat di buku pembinaan ya kasus tersebut. Setelah itu anak atau siswa yang bermasalah tanda tangan di situ. Tidak ada jejak digitalnya atau jejak. Jadi secara langsung deh Pak dengan cara mencatat di buku pembinaan seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya. Dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika khususnya di sekolah, ya kami mempunyai rekan untuk berkolaborasi, terutama adalah yaitu Bapak Ibu guru. Nah, karena Bapak Ibu guru bagaimanapun mereka yang lebih dekat kepada siswa, sehingga kita bisa bertukar pikiran, ya, juga bisa berkolaborasi lah. Apalagi kalau Bapak Ibu guru yang sudah paham tentang dilema etika. Gitu, ya. Jadi adanya kolaborasi ya Pak dengan rekan-rekan guru. Ya. Jadi untuk pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengenai mengambil keputusan di dilema etika? Ya. Pengalaman saya dalam pengambilan putusan yang berdilema etika yang dapat saya petik adalah bahwa kita yang pertama kita di dalam memutuskan sebuah permasalahan terutama dilema etika itu adalah kita pertimbangan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena nanti dengan pertimbangan yang baik, dengan pertimbangan yang cermat nanti hasil akhir akan terlihat baik. Yang kedua bahwa selama kita mengambil keputusan itu adalah sebagai suatu pengalaman, sebagai wawasan kita sebagai seorang pemimpin untuk memberikan keputusan yang terbaik pada siswa kita. Ya, jadi yang pertama dipertimbangkan dulu ya Pak, untuk memperoleh hasil yang tepat. Mungkin itu saja Pak wawancara kita kali ini, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kembali Mbak Lis, itu ya mudah-mudahan bermanfaat. Iya, terima kasih.
Assalamualaikum Bu Wiwin, selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga Bu Listiana, alhamdulillah kabarnya hari ini saya sehat, masih diberi kesehatan alhamdulillah. Sebelumnya saya izin meminta waktunya sebentar ya Bu, terkait tugas saya sebagai CGP pada modul 3.1, yaitu wawancara dengan kepala sekolah tentang pengambilan keputusan. Apakah selama ini Bu Wiwin pernah menemui sebuah kasus Bu? Misalnya saat Ibu menjadi guru maupun Ibu menjadi kepala sekolah, monggo bisa diceritakan. Oh iya, kalau selama ini sebagai kepala sekolah saya di sini kan baru ya Mbak. Mungkin ada beberapa kasus, misalkan dalam kenaikan kelas itu nanti rapat dewan guru, itu dewan guru ada kasus di antaranya di kelas adalah ada siswa yang rajin berangkat sekolah namun nilainya itu kurang memenuhi KKM, sedangkan ada siswa yang jarang berangkat atau motivasi belajarnya rendah namun setiap saat masuk langsung nilainya itu di atas teman-teman yang rajin di sekolah, seperti itu misalnya. Iya, baik. Jadi selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau kasus tentang dilema etika biasanya memang cenderung di setiap instansi itu banyak ya. Nah, kita lihat dulu ya dari cara kita menyikapinya hal tersebut, melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang teridentifikasi untuk dimintai keterangan dan pendapat akan bisa diselesaikan hanya dengan komunikasi atau koordinasi, kemudian akan diputuskan dengan mempertimbangkan meminimalisir potensi negatif keputusan dan memaksimalkan potensi positif dari keputusan tersebut, Bu. Ya, baik. Jadi dengan melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap pihak-pihak terkait, seperti itu ya Bu ya. Iya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Kalau pengambilan keputusan itu ya terkait dengan hal tersebut yang saya lakukan dengan pendekatan komunikasi dan koordinasi. Karena bagaimanapun pemimpin itu hanya menentukan dan mengambil keputusan, akan tetapi referensi dan indikator serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan ada beberapa unsur di dalam organisasi, yaitu antara stakeholder internal jika berkenaan dengan hal-hal internal, seperti itu. Iya, jadi dengan melakukan pendekatan komunikasi dan koordinasi. Iya. Iya Bu, jadi untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan adalah menentukan kasus tersebut berkesesuaian dengan job atau unit kerja apa, kemudian melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi dengan unsur-unsur yang terkait dalam unit kerja tersebut, meminta pandangan dari unsur yang ada yang nantinya akan menjadi dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan itu. Iya, jadi menentukan kasus tersebut sesuai unit kerja, kemudian melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi, dan meminta pandangan-pandangan dari unsur yang ada. Seperti itu ya Bu ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kalau untuk hal-hal yang saya anggap efektif itu senantiasa untuk menjalin dan menjaga keberpihakan melalui kebersamaan ya, dan komunikasi dengan unsur pemimpin terutama dapat memperkaya referensi dalam memutuskan kasus dilema etika, Bu. Iya, baik Bu, jadi senantiasa menjalin kebersamaan dan komunikasi dengan unsur pimpinan, gitu ya Bu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya yang ada itu pada tataran menyesuaikan diri terhadap keputusan yang sudah diambil,
yang tidak bisa memuaskan kedua belah pihak, akan tetapi paling tidak meminimalisir kekecewaan karena proses pengambilan keputusan sudah dan dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur yang relevan di sekolah. Jadi kadang kan keputusan yang saya ambil itu ada beberapa pihak yang tidak setuju atau menolak. Nah itu bagaimanapun itu mereka orang-orang lain ataupun rekan-rekan harus menerima kesepakatan tadi, seperti itu Bu Lis. Iya, baik Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu, Ya. apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Bu? Apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan Bu biasanya? Baik, untuk jadwalnya itu saya tidak ada Mbak, jujur saja. Jadi kita melihatnya itu dari urgensi ataupun yang paling mendadak. Menurut kita itu dari sekolah itu yang paling penting kasusnya yang mana, kemudian saya selesaikan dulu ya, seperti itu. Semakin cepat yang semakin baik demi menjaga keharmonisan warga sekolah. Jadi yang paling urgent, yang paling harus diselesaikan yang dilakukan dulu. Iya, baik. Jadi tidak ada jadwalnya ya Bu Iya. ya. Biasanya secara langsung. Iya. Seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Iya, sebetulnya kalau untuk seseorang ataupun faktor itu dalam pengambilan keputusan tidak ada yang khusus ya Mbak ya. Akan tetapi pelibatan unsur internal dan sering dilakukan itu adalah untuk memperkaya referensi dan informasinya. Tentu saja yang terlibat ya dari stakeholder tadi, berarti kerjasama dengan kepala sekolah, rekan guru, warga masyarakat, serta komite, seperti itu. Iya, jadi melibatkan unsur-unsur internal sekolah Bu ya. Iya. Baik Bu, tidak terasa kita sudah memasuki pertanyaan terakhir nih Bu. Oh iya. Iya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika ini Bu? Kalau pembelajaran dari barusan yang kita lakukan dari keputusan dilema etika, antara lain satu, saya memahami konteks permasalahan, mana yang dilema, mana yang rujukan moral. Kemudian yang kedua, saya bisa koordinasi dan komunikasi, itu menurut saya adalah hal yang sangat penting karena adanya hal tersebut itu dapat menjaga keharmonisan ataupun menjaga rekan kerja itu dapat memperbanyak referensi dalam mencapai atau mengambil keputusan tulis. Iya, jadi memahami konteks permasalahannya, Ya. kemudian koordinasi dan komunikasi Iya. ya. Awal. Iya. Baik Bu, mungkin wawancaranya saya cukupkan sekian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan ya Bu ya. Iya, sama-sama, Bu Lis. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri Bu. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.